Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'alullaha yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amnis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yarzuqana al ikhlas bil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya nomor 15. Kita masuk ke pembahasan berkaitan dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Nomor 15 tasyahud akhir. Yang pertama, tata caranya kita murojaah, tata cara tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu yang disunnahkan yaitu dengan duduk tawarruk. Jadi tata caranya duduknya tawarruk. Jadi tawarruk itu ini yang dinamakan dengan duduk tawarruk. Seperti ini. Jadi kakinya, kemudian kaki yang kanan, jari-jarinya menghadap kiblat. Jadi sunnahnya seperti ini. Seperti ini. Bukan seperti ini. Tapi dilipat. Seperti ini. Jadi ini namanya tawarruk. Kemudian ini yang kiri masuk ke bawah, di bawah kaki kanan. Seperti ini, miring sedikit. Kemudian tangannya yang kiri lebih baik ujungnya ini sejajar dengan ujung lutut atau paha. Seperti ini. Kemudian yang kanan jarinya ada 5 macam. Ini kita sudah pernah singgung. Ya kan, ada 5 macam cara bagaimana kita memberikan isyarat. Yang pertama seperti ini. Jadi 2 jari, ini jari telunjuk dan ibu jari ini sama-sama dilepas menghadap kiblat. Seperti ini. Yang 3 ini di apa ini? Ya, 3 seperti ini. Ya, dilipat, dirapatkan, kemudian yang 2 ini menghadap kiblat seperti ini. Ini 1. Bisa seperti ini. 1. Kemudian 2 tinggal dinaikkan seperti ini. Kalau tadi seperti ini. Kalau yang kedua seperti ini. Jadi ini mirip. Ini ada space-nya ini. Kalau seperti ini berarti rapat ke jari telunjuk. Ibu jarinya dirapatkan dengan jari telunjuk. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga seperti ini. Ujung jari, ibu jari sama ujung jari tengah. Ini. Kemudian yang keempat seperti ini. Ini di tengah. Kalau tadi kan di ujungnya, ini sekarang di tengahnya, di sini. Jadi dia lingkar. Kalau tadi kan lingkarannya lebih gede nih, lebih besar. Kalau sekarang ini lebih kecil. Kemudian yang terakhir seperti ini. Jadi bebas aja mau yang mana. Pilih satu. Kemudian di awal tasyahud, tangannya turun. Jari telunjuknya turun. Jadi dia begini. Ujungnya ini di ujung lutut. Seperti ini. Jadi bersentuhan, tidak mengapa, jadi dia belum diangkat.
Ini kalau masih di awal. Jadi baca at-tahiyatu al-mubarakatu salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka sampai asyhadu alla ilaha. Jadi ini masih seperti ini. Masih seperti ini sampai illallah gitu. Jadi diangkatnya bukan pas asyhadu, tapi ketika illallah, kecuali Allah baru diangkat. Jadi di awal seperti ini, pas illallah kita angkat. Nah, illallah seperti ini. Nah, sampai kapan? Ini sampai akhir. Nah, kalau Hanafi illallah turun lagi dia. Ya kan? Sekali saja. Tapi kalau Syafi'i diangkat tidak turun lagi. Ini sampai akhir. Kemudian pandangan mata di awal ketika masih di bawah ke tempat sujud. Tapi ketika ilallah pas diangkat, maka pandangan mata ini di jari telunjuk. Jadi berpindah dari tempat sujud ke jari telunjuk. Illallah, pindah dari sini ke sini. La yujawiz basaruhu isyaratahu. Jadi tidak melampaui, pandangannya itu tidak melampaui isyarat jari telunjuknya. Jadi pindah dari sini. Nah, kemudian setelah itu sampai innaka hamidum majid, kemudian mungkin baca doa tasyahud akhir, kemudian doa-doa yang lainnya. Nah, kapan kita menurunkan ini? Ya, jari ini atau isyarat jari telunjuk ini diturunkan setelah salam kedua. Nah, ada yang menurunkan sebelum salam pertama, ya kan, assalamualaikum gini. Diturunkan dulu kemudian assalamualaikum. Nah, itu tidak mengapa, ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau dari syekh kami, ya termasuk juga perkataan yang dijelaskan di Bushrul Karim, ya, kitab fikih, itu diturunkannya setelah salam kedua, karena salam kedua itu masih tawabi sholat namanya, masih di dalam sholat. Meskipun itu sunnah ya, meskipun itu sunnah, tetapi tangan ini diturunkan ketika selesai sholat. Kapan kita selesai sholat? Ya ketika salam kedua, maka turunnya juga selesainya diturunkan, dilepas seperti ini ketika selesai assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullah, masih seperti ini, baru sudah selesai assalamualaikum warahmatullah, baru diturunkan, baru selesai seperti itu. Meskipun ya tidak apa-apa juga kalau ada yang mau melepas sebelum salam ya, tetapi kita menjelaskan bahwa kalau di dalam Bushrul Karim ya dijelaskan seperti itu. Bahkan kalau Syekh Labib ya, Syekh Labib juga seperti itu. Nah, jadi melepaskan tangan ini setelah salam kedua. Setelah salam, jadi salam dulu baru dilepas. Salam dulu baru dilepas. Sebagaimana kita duduk itu tidak berubah, tawarruk itu sampai salam kedua, ya kan? Nah, tangan kita juga dilepasnya setelah salam kedua. Nah, ini berkaitan dengan tata cara. Nah, ini saya bacakan pernyataannya, al-isyarah bil musabbiha fit tasyahudil akhir wan nazar ilaiha. Jadi memberikan isyarat dengan ini, nah, fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir, wan nazar ilaiha, kita tadi mengatakan yang ini di pandangan kita ke jari telunjuk kita. Kemudian yastamirroni, akan berlanjut. Ini maksudnya akan berlanjut ila nihayati taslimatis tsaniyah, sampai ke salam kedua. Jadi berlanjut sampai salam kedua. Ila nihaya. Apa artinya nihaya? Akhirnya, selesai salam kedua. Nah, kemudian dikatakan li'annaha wa illam takun minas shalah, meskipun ini tidak termasuk rukun salat, maksudnya salam kedua itu bukan rukun salat. Nah, fahiya min tawabi'iha, tapi ya salam kedua itu termasuk hal-hal yang mengikuti salat.
hal-hal yang dikatakan sebagai tawabi atau yang mengikuti salat. Qala fi busyrul karim, nam inna taslima ats-tsaniyah laysat minas shalah bal min tawabi'iha. Jadi salam kedua tidak termasuk rukun tetapi termasuk ya hal-hal yang mengikuti salat. Maka ini turun ketika selesai salam kedua. Naam. Wallahu taala a'lam. Naam. Kemudian kita menjelaskan di sini ada sebuah hadis, ada riwayat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan bacaan tasyahud, sangat memperhatikan bacaan tasyahud. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu fawatihal kalim wa khawatimahu." Jadi di sini kata Rasulullah, saya diberikan fawatihul kalim wa khawatimahu. Qulna ya Rasulullah, alimna mimma 'allamakallah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Nah, kemudian Rasulullah fa'allamana tasyahud. Maka Rasulullah mengajarkan kami tasyahud. Maksudnya mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud. Mengajarkan kepada para sahabat bacaan tasyahud. Nah, wa qala Ibnu Mas'ud kana rasulu ya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud, mengajarkan tasyahud kepada kami kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana dia mengajarkan surat-surat Al-Quran. Jadi Rasulullah mengajarkan surat tasyahud atau bacaan tasyahud kepada para sahabat sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya bahwa ya tentunya ketika Rasulullah mengajarkan surah Al-Quran, ya yang diajarkan juga tidak hanya cara membacanya, tetapi diajarkan juga apa makna yang terkandung di dalam surat. Artinya Rasulullah juga mengajarkan tasyahud kepada para sahabat, bukan hanya mengajarkan bacaannya, tetapi juga mengajarkan makna daripada tasyahud. Karena di antara makna khusyuk adalah yaitu ketika kita merenungi atau meresapi bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, artinya apa? Poin pertamanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memperhatikan bacaan tasyahud hingga akhirnya Rasulullah mengajarkan bacaan tasyahud ini sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat di dalam Al-Quran, yang berarti bahwa Rasulullah tidak hanya memperhatikan bagaimana cara membacanya, tidak hanya mengajarkan bacaan tasyahud, tetapi juga mengajarkan apa makna yang terkandung di dalam tasyahud. Nah, kenapa penting kita mengetahui maknanya? Karena itu akan membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Nah, karena di antara makna khusyuk adalah ketika kita merenungi bacaan kita, merenungi makna yang terkandung daripada bacaan yang kita baca. Itu di antara makna khusyuk. Nah, sekarang berarti kita sekarang sudah masuk kepada bacaan atau makna daripada bacaan tasyahud. Nah, yang pertama adalah kita bisa membagi bacaan tasyahud ini kepada 4 bagian. Nah, jadi tadi judulnya atau poin pertama adalah tata cara tasyahud. Itu sudah kita ya tadi contohkan. Kemudian yang kedua ini bagaimana bacaan tasyahud. Setelah tata caranya, kita ingin mengetahui bacaannya, apa yang kita baca. Sekaligus mentadaburi makna daripada bacaan tasyahud. Bisa disimpulkan ya, secara umum bacaan tasyahud ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ya, bacaan tasyahud itu terdiri dari yang pertama pengagungan dan penghormatan kepada Allah. Pengagungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, jadi pengagungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bacaannya dari at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Sampai situ.
Nah, ini terkandung, ini bagian yang pertama, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Nah, ini ada yang seperti ini. Ada juga at-tahiyatu lillah wa thayyibatu, itu bisa juga. Itu sama saja, nanti dibolak-balik. Nah, tetapi ini yang paling panjang, yang lumayan panjang. Bisa juga sebenarnya yang rukun hanya at-tahiyatu lillah. Sebenarnya itu intinya. At-tahiyatu lillah titik. Nah, tetapi kalau mau ditambah tadi at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Nah, jadi sampai sini, ini bagian yang pertama. Ini mengandung apa tadi? Pengagungan dan penghormatan kepada Allah. At-tahiyat itu artinya penghormatan, salam penghormatan yang disertai dengan pengagungan. Bahwa sesungguhnya penghormatan kita, nah, kita bahas dulu yang pertama. Nah, berarti tadi kan ada at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Nah, kita bahas dulu at-tahiyatu dulu. Apa arti daripada at-tahiyatu? Nah, at-tahiyatu ini masih nomor satu. Ini tadi paketnya itu nomor satu, itu pengagungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama, apa arti dari at-tahiyatu? At-tahiyatu adalah segala penghormatan yang disertai pengagungan, pengagungan. Jadi penghormatan yang disertai pengagungan. Nah, itu hanya khusus untuk Allah. Hanya khusus untuk Allah. Artinya apa? Tidak boleh ya diberikan kepada selain, diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ulangi. Nah, pengagungan atau penghormatan, ya, penghormatan yang khusus disertai pengagungan. Nah, disertai pengagungan ini hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh yang lainnya. Maka kita mengatakan at-tahiyatu lillah, hanya untuk Allah. Nah, jadi penghormatan yang disertai pengagungan, nah, hanya untuk Allah. Bukan berarti kita tidak boleh menghormati sesama. Ya, menghormati orang yang lebih tua, ya, itu beda. Beda. Yang dimaksud di sini penghormatan khusus. Penghormatan khusus yang disertai pengagungan. Nah, ini makna dari at-tahiyat. Berarti kalau ditanya apa arti at-tahiyatu, jawabannya penghormatan yang disertai dengan ini hanya untuk lillah, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa? Ini mengajak kita kembali lagi untuk meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua setelah at-tahiyatu apa? Al-mubarakatu. Nah, apa arti al-mubarakatu? Ya, berkah. Keberkahan. Nah, segala keberkahan. Nah, apa itu keberkahan? Nah, jadi al-mubarakatu itu ya keberkahan. Dalam bahasa kita ya keberkahan. Tapi apa yang dimaksud dengan berkah? Nah, keberkahan artinya kebaikan yang terus menerus. Kebaikan yang terus menerus dan bertambah. Nah, jadi berkesinambungan, terus menerus dan bertambah, itu yang dinamakan dengan keberkahan. Nah, ini juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala keberkahan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis yang sahih dikatakan al-barakatu minallah. Apa artinya al-barakatu minallah? Bahwa segala keberkahan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi segala keberkahan hanya bersumber dari Allah. Nah, kemudian
Setelah al-mubarakatuh ada namanya as-sholawatu. Nah, yang ketiga. Nah, ini masih poin pertama tadi. As-sholawatu, at-tahiyatu, salam penghormatan yang disertai pengagungan. Kemudian yang kedua al-mubarakatuh, keberkahan. Kemudian yang ketiga as-sholawatu. Apa yang dimaksud dengan as-sholawatu? As-sholawatu artinya ada dua. Secara bahasa, sholat berarti doa. Sholat berarti doa. Secara istilah sholat berarti ya sholat 5 waktu yang kita kenal, yang Allahu Akbar, ada rukuknya, ada sujudnya, sholat zuhur, sholat. Nah, itu namanya sholat juga. Jadi secara bahasa apa arti dari sholat? Doa. Secara istilah sholat berarti, secara istilah sholat 5 waktu, sholat sunnah. Nah, maka yang dimaksud dengan as-sholawatu lillah artinya seluruh atau segala doa dan sholat kita hanya diperuntukkan untuk Allah. Jadi kalau berdoa hanya untuk Allah. Nah, kalau sholat juga hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sholat kita, doa kita hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah 3. Berarti yang pertama apa tadi? At-tahiyatu. Tahiyatu, salam penghormatan yang disertai pengagungan hanya untuk Allah. Kemudian keberkahan hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah as-sholawatu, bahwa segala atau semua doa dan semua sholat kita hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wat-thayyibatu. Yang keempat, at-thayyibatu. Apa arti at-thayyibatu? Naam. Segala yang baik, segala yang baik itu namanya at-thayyibatu, segala yang baik dari perbuatan dan ucapan, dari perbuatan dan ucapan. Nah, itu nama arti atau makna daripada at-thayyibatu. Nah, jadi segala perbuatan yang baik, segala ucapan yang baik itu juga hanya diperuntukkan untuk lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka semua kebaikan hanya bersumber dari Allah dan semua kebaikan diperuntukkan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah itu thayyib. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali daripada yang baik-baik. Nah, maka Allah tidak menerima ibadah yang di situ ada unsur-unsur, misalnya dia berhaji tetapi menggunakan uang-uang haram. Nah, maka hajinya Allah tidak menerimanya, ya, menerima hajinya. Nah, misalnya bersedekah tetapi dari hasil curian. Nah, berarti Allah tidak menerimanya. Misalnya dia berdoa tetapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, maka doanya juga tidak diterima karena Allah hanya menerima dari yang baik-baik. Nah, maka kita ulangi, ini pembagian yang pertama. Poinnya tadi apa? Pembagian yang pertama adalah pengagungan atau penghormatan yang disertai dengan penghormatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimana dibacaannya itu dari at-tahiyatu, al-mubarakatu, as-sholawatu, wat-thayyibatu lillah. Sampai sini. Ini bagian yang pertama. At-tahiyatu tadi artinya apa? Nah, penghormatan yang disertai pengagungan. Ini hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-mubarakatuh. Nah, keberkahan hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-barakatu minallah. Kemudian yang ketiga, was-sholawatu, artinya segala doa dan segala sholat kita itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wat-thayyibatu, segala yang baik, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan, semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah. Karena semua kebaikan bersumber dari Allah, maka semua kebaikan ini hanya diperuntukkan untuk Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu
illa thayyiban. Allah itu baik, maka tidak menerima kecuali apa yang datang dari hal-hal yang baik. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau mau bacaan yang lain bisa juga tadi. Apa tadi? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wat thayyibatu, ya mirip. Yang berkurang apa tadi? Al-mubarakatuhnya tidak ada. Al-mubarakatuhnya tidak ada. Tetapi yang wajib apa? Yang rukun at-tahiyatu lillah, itu yang rukun. Adapun yang lain itu sunnah tambahan. Al-mubarakatu, as-salawatu, at-thayyibatu itu tambahan. Itu sunnah. Artinya apa? Ketika kita tidak membaca itu tidak sampai membatalkan sholat. Yang penting baca at-tahiyatunya. At-tahiyatu lillah itu yang wajib dan rukun. Naam. Kemudian yang kedua, tadi pembagian pertama. Kemudian setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memuji Allah, hanya memperuntukkan ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga jangan melupakan untuk menguatkan lagi hubungan kita dengan Rasulullah. Maka yang nomor dua adalah salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk Rasul. Nah, yang kedua apa? Salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa bacaannya? Dari Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini bagian yang kedua. Naam. Apa artinya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? Apa artinya assalamu alaika? Semoga keselamatan. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah. Nah, wa rahmatullah artinya rahmat Allah. Wa barakatuh artinya keberkahan. Jadi di sini ada tiga. Keselamatan, semoga keselamatan, wa rahmatullahi, rahmat Allah, wa barakatuh, keberkah, dan keberkahannya, maksudnya keberkahan Allah tercurah atasmu. Tercurah atasmu artinya apa? Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada tiga doa. Doa keselamatan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, yang pertama assalam. Kemudian yang kedua wa rahmatullahi, berarti rahmat Allah, berarti semoga keselamatan, koma rahmat Allah, koma, ya kan, wa barakatuh, keberkahannya dan keberkahannya tercurahkan alaika ayyuhan nabi, tercurahkan tercurahkan atasmu wahai nabi. Nah, artinya seperti itu. Jadi saya ulang, semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya tercurahkan atasmu wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah, ini maknanya, ini maknanya. Ya, tentunya kita mempunyai banyak, ya, kita berutang budi, ya kan, berutang budi. Jadi assalamualaikum, doa keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya itu semua ya tentunya sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bentuk cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengorbankan apa yang dia miliki, mengorbankan hartanya, jiwanya, waktunya, semuanya, ya, agar supaya nikmat Islam dan nikmat iman ini sampai kepada kita, sehingga kita semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Tuhan kita, kita kenal Nabi kita kenal petunjuk kita itu di atas ya daripada perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya lah kita ya mengirimkan doa keselamatan, rahmat yang tercurah, kemudian keberkahan daripada Allah, semoga semua itu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian bagian yang ketiga di dalam bacaan tasyahud adalah salam untuk diri kita dan semua hamba Allah yang soleh.
Nah, salam untuk diri kita dan semua hamba yang soleh. Nah, ini bacaannya seperti apa? Tadi kan assalamu alayka ayyuhan, ini yang kedua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai. Ini bagian yang kedua. Masuk bagian yang ketiga. Setelah itu bacanya apa? Naam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Apa artinya assalamu alayna? Keselamatan tercurah bagi atas kami. Nah, gitu. Ya, semoga keselamatan tercurah atas kami. Kami atau kita? Kami. Nah. Semoga keselamatan tercurah atas kami. Seperti itu arti assalamu alaina. Tapi tidak hanya untuk diri kita. Wa ala ibadillahis sholihin. Dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ibad artinya hamba-hamba. As-sholihin artinya yang soleh. Nah, jadi assalamu alaina, semoga keselamatan tercurah atas kami. Wa ala ibadillahis sholihin, dan juga tercurah atas hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, jadi setelah kita ya urutannya tadi apa? Untuk Allah dulu, hubungan kita dengan Allah. Setelah hubungan kita dengan Allah, setelah itu hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu barulah kita mendoakan diri kita dan juga kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya apa? Ya, hubungan kepada Allah, hablum minallah. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan Rasul, menanamkan cinta kepada Rasul, yaitu sudah selesai. Kemudian hablum minan nas, hubungan antara manusia, memperkuat hubungan. Dan diantara ya tanda bahwa hubungan kita itu baik ketika semua kita saling mendoakan. Ya, karena tanda cinta adalah doa. Ad-du'a'u hubbun wal hubbu doa. Doa itu adalah ibaratnya cinta. Siapa yang mendoakan kita, itu artinya dia mencintai kita. Dan siapa yang mencintai dan ngaku-ngaku saya mencintaimu, pasti dia akan mendoakan kita. Nah, jadi dusta kalau ada orang saya mencintaimu tapi dia tidak pernah mendoakan. Nah, karena inti daripada cinta adalah doa. Nah, dan kalau orang sudah mendoakan, itu bukti cintanya. Itu adalah bukti dari cintanya. Nah, di sini kita memperhatikan doa ini, doa keselamatan ini assalamu alaina, untuk diri kita dulu. Jangan sampai kita bakar diri kita untuk menyelamatkan orang lain, ya kan? Nah, jadi kita doakan diri kita dulu, kemudian doakan orang lain. Nah, dan ini termasuk diantara adabnya juga, bahwa sebelum mendoakan orang lain, doakan diri kita. Apa dalilnya? Nah, dalam surah An-Nuh ayat 28 disebutkan Rabbighfirli wali walidai, ya, bahwa sebelum kita mendoakan orang tua kita, kita mendoakan dulu diri kita. Ya, Rabbighfirli artinya memohon ampunan untuk diri kita, kemudian kita mohonkan ampunan juga kepada kedua orang tua kita. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian barulah mendoakan kepada orang-orang mukmin dan mukminat. Jadi mendahulukan dari dirinya, kemudian orang tuanya, kemudian seluruh kaum mukmin dan mukminat. Nah, kemudian di dalam hadis yang sahih dikatakan, hadis riwayat Muslim dikatakan, idza da'a ahadukum falyabda binafsihi. Kalau seandainya seorang itu berdoa, maka mulailah mendoakan dirinya sendiri. Falyabda binafsihi. Jadi kalau berdoa, usahakan doakan diri kita dulu, untuk diri kita, baru doakan orang lain. Nah, kemudian di riwayat yang lain, ya, ibda binafsika summa biman ta'ul. Nah, mulailah dari dirimu, kemudian kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Mulai dari dirimu, kemudian orang-orang yang berada di tanggunganmu, seperti istri, anak, dan seterusnya. Nah, dan masih banyak lagi ayat-ayat.
atau dalil-dalil atau doa-doa kita yang kita panjatkan. Contohnya misalnya doa kepada orang tua. Doanya seperti apa? Rabbik firli wali walidai warhamhuma. Ya kan, sebelum kita mendoakan orang tua, kita dulu Rabbik firli, baru wali walidai. Ya, nah itu adabnya. Jadi doakan diri dulu seperti ini, seperti tadi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu satu faidah. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, fa innakum, ya, karena sesungguhnya engkau idza qultumuha, kalau engkau mendoakan seperti itu, asobat kulla abdin salih fis samai wal ardi. Artinya apa? Sesungguhnya jika kalian mengucapkannya yang tadi doa itu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau kita mengucapkan doa itu, maka itu akan sampai kepada setiap hamba yang soleh yang berada di langit dan ada di bumi. Nah, jadi ketika kita mendoakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu akan sampai doa ini kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, baik hamba tapi hamba yang soleh, hamba yang soleh yang ada di bumi, dan juga hamba yang soleh yang ada di langit, yaitu malaikat. Nah, hamba yang soleh yang ada di. Nah, jadi apa artinya yang ada di langit? Malaikat. Apa artinya yang ada di bumi? Ya seluruh hamba Allah, termasuk jin dan manusia. Jin yang soleh, manusia yang soleh. Nah, baik yang sudah masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, sejak Nabi Adam, semua hamba yang soleh masuk ke dalam doa itu. Artinya apa? Ketika kita mengatakan wa ala ibadillahis sholihin, itu artinya, ya, kita mendoakan berapa orang? Kita mendoakan berapa orang? Berapa jumlah hamba-hamba Allah yang soleh? Ya, dari awal bumi sampai sekarang. Berapa jumlah malaikat Allah yang ada di atas langit? Semuanya masuk ke dalam wa ala ibadillahis sholihin. Nah, dan kita sudah pernah menyebutkan ada suatu hadis, ya kan, barang siapa yang mendoakan saudaranya, ya, bizohril goib, ya kan, dengan tanpa sepengetahuan dia, maka di atasnya itu, ya, di sampingnya itu ada malaikat. Malakun muwakal. Ketika dia mendoakan kebaikan kepada saudaranya, maka malaikat itu juga akan berkata, walaka bimisli. Maka seperti itu kita mendoakan untuk saudara kita, maka malaikat juga akan mendoakan kebaikan itu untuk diri kita. Artinya apa? Ketika kita mendoakan sebanyak manusia itu, maka doa itu akan kembali kepada kita. Maka berapakah jumlah jin dan manusia yang soleh yang ada di permukaan bumi ini, itu masuk semua ke dalam wa ala ibadillahi as-sholihin. Maka ini doa yang sungguh luar biasa. Kemudian faidah yang lainnya, kalau tadi itu faidah tadi apa? Yang pertama, bahwa ketika kita membacakan doa itu, maka itu akan sampai ke penduduk langit dan penduduk bumi. Artinya doanya luar biasa. Dan semua itu akan kembali kepada yang berdoa. Karena kalau kita mendoakan saudara kita, akan ada malaikat juga yang mendoakan dengan doa yang sama untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua berarti, kita sudah tahu berapa hamba Allah yang sholat, berapa hamba Allah yang membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada yang bisa hitung? Tidak ada. Artinya apa? Betapa banyak orang yang berdoa kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya kalau kita mau didoakan oleh orang yang banyak, berarti syaratnya apa? Berusaha menjadi hamba yang soleh. Karena ketika kita sudah tidak menjadi hamba yang soleh, berarti kita tidak termasuk di dalam seluruh doa orang
sholat yang ketika tasyahud dia membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Berapa banyak orang yang sholat? Nah, kita rugi kalau kita tidak termasuk di dalam doa itu. Betapa banyak orang yang mendoakan. Nah, betapa banyak orang yang mendoakan. Maka kalau mau dapat atau mau didoakan oleh banyak orang, sebanyak orang yang sholat, maka berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat. Nah, tadi kan yang ketiga. Yang ketiga, kemudian yang terakhir. Yang terakhir ya mengandung pengakuan keimanan. Pengakuan keimanan. Nah, ini dengan apa? Dengan kembali memperbaharui dua kalimat syahadat. Nah, jadi ini doa daripada tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi dari at-tahiyatu lillah, nah atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, wa thayyibatu lillah ini yang pertama. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang kedua, Allah, Rasul, kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini bagian ketiga. Allah, Rasul, kemudian diri kita, keselamatan untuk diri kita dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian ditutup dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai bacaan tasyahud. Selesai bacaan tasyahud. Jadi bacaan tasyahud 4 bagian. Seakan-akan kita ingin diperingatkan. Nah, bahwa sebelum kita memperbaharui atau saat kita hendak melakukan rukun Islam yang kedua, jangan lupa untuk memperbaharui rukun Islam yang pertama. Karena semua rukun Islam dari yang kedua, yang ketiga, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, ya berpuasa dan berhaji, semuanya itu berlandaskan dengan rukun Islam yang pertama. Semua rukun yang tadi dari yang nomor 2, 3, 4, 5 itu tidak bakalan diterima tanpa rukun Islam yang pertama, tanpa keyakinan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini bisa dipahami. Jadi ini kembali memperbaharui ya niat kita atau syahadat kita atau rukun Islam yang pertama kita. Karena apa? Karena di saat ini kita sedang melaksanakan rukun Islam yang kedua. Tidak mungkin rukun Islam yang kedua ini diterima kecuali rukun Islam yang pertama diterima. Tidak mungkin yang ketiga diterima, 4 diterima, 5 diterima tanpa rukun Islam yang pertama. Maka rukun Islam yang pertama ini menjadi pondasi bagi seluruh rukun Islam yang setelahnya. Salat, zakat, puasa dan haji. Nah, ini tentang asyhadu alla ilaha illallah. Sudah paham artinya asyhadu alla? Saya bersaksi bahwa tiada, la ilaha artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Artinya apa ini? Ikhlas, ya kan? Ibadah itu syaratnya apa? 2. Yang pertama itulah asyhadu alla ilaha illallah, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, semua ibadah kita, semua perbuatan kita hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, dan kalimat tauhid ini ya di dalam riwayat yang sahih disebutkan ada namanya hadis bitokoh, yang dikenal dengan hadis bitokoh. Hadis bitokoh ini nanti di hari pembalasan akan didatangkan pada seorang hamba, yang dimana seorang hamba ini mempunyai 99 buku catatan. 99 ini buku catatan yang isinya adalah dosa semua. Dosa besar, dosa-dosanya selama di dunia. Jadi dia setiap satu catatan itu sejauh mata memandang. Artinya apa? Ya sangat panjang. Dan itu jumlahnya berapa? 99. Satu buku sejauh mata memandang kali 99.
Kemudian dia ditanya, ya, coba diperiksa lagi, adakah mungkin malaikatku salah menulis mungkin? Nah, mungkin ada perkataan yang antum tidak lakukan, antum tidak ucapkan, ada perbuatan yang tidak engkau kerjakan, kemudian ditulis di buku itu. Kemudian dia mengatakan sudah dicek semuanya, ya tidak ada yang salah dengan catatan malaikat. Kemudian ya dia sudah merasa ya ini sudah pasrah lah, ibaratnya sudah pasrah. Tapi Allah mengatakan di hari ini engkau tidak bakalan dizolimi. Kemudian didatangkanlah satu bitoko. Bitoko itu bahasa Indonesianya kartu. Satu kartu. Nah, makanya dikatakan hadisnya hadis bitoko. Hadis bitoko artinya hadis ya kartu lah. Didatangkan satu kartu seperti ini. Kemudian ternyata setelah dibuka kartu itu tulisannya la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kartu itu dibuka la ilaha illallah, ditimbang kartu itu. Ya, yang 99 tadi itu catatan keburukan sejauh mata memandang diletakkan di timbangan, kemudian satu kartu itu yang berisikan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satunya. Ternyata lebih berat lagi di toko itu. Lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah karena tidak ada yang lebih berat daripada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk keutamaan tauhid. Tauhid la ilaha illallah. Tapi bukan berarti cukup la ilaha illallah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi jangan disalahpahami ayat ini, hadis ini. Jangan sampai kita yang penting saya asyhadu Allah, nanti terserah mau dosa besar terserah. Kenapa? Nanti la ilaha illallahnya lebih berat daripada dosanya. Tidak seperti itu kita memahami hadis ini. Kita memahaminya bahwa di situ ternyata la ilaha illallah itu sangat istimewa, mempunyai fadilah yang sangat luar biasa. Nah, ini yang keempat. Adapun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu biasa diartikan arti ringkasnya, khulasahnya adalah mutabaah, bahwa kita beribadah ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ikhlas, harus sesuai dengan yang diajarkan, harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah ibadah itu diterima. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini bacaan tasyahud sudah selesai nih. Bacaan tasyahud, kesimpulannya tadi apa? Kesimpulannya ya, disimpulkan aja poinnya yang 4 tadi itu, ya kan? Kesimpulan bacaan tasyahud ada 4. Apa itu? Menyempurnakan tauhid kita kepada Allah. Nah, kemudian menanamkan cinta kita kepada Rasulullah misalnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memperkuat hubungan kita kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ditutup dengan dua kalimat syahadat. Nah, setelah bacaan tasyahud akhir ada bacaan apa? Bacaan sholawat. Jadi kalau dikatakan apa itu bacaan tasyahud akhir, ya sampai yang tadi itu. Adapun setelahnya itu ya terpisah, jadi dipisah. Jadi tasyahud akhir itu bukan sampai innaka hamidum majid. Tasyahud akhir itu sampai 2 kalimat syahadat tadi yang 4 itu. Nah, jadi di tasyahud akhir kita membaca 2, ibaratnya gitu. Kita baca bacaan tasyahud akhir dan kita baca sholawat. Nah, nanti minimal sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi yang lebih afdolnya dengan sholawat Ibrahimiyah yang kama shollaita ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Nah, nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Ilaikum minni atyabu tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Gimana? Iya deh, udah kita tahu. Oke, kalau aku pakai tiket kan. Kasih. Banyak kan.
surga. Karena